Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalil-dalil nakli tentang Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kesaksian Allah dan para malaikat bagi Nabi Muhammad bahwasanya beliau menerima wahyu sebagaimana firman Allah. Lakinillah yashhadu bima anzala ilaika anzalahu bi'ilmihi wal malaikatu yashhadu wa kafa billahi syahida. Mereka tidak mau mengakui yang diturunkan kepadamu itu, tetapi Allah mengakui Al-Quran yang diturunkannya kepadamu. Allah menurunkannya dengan ilmunya, dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi pula. Cukuplah Allah yang mengetahuinya. Informasi dari Allah mengenai universalitas kerasulan Nabi Muhammad, akhir kenabian, kewajiban taat dan mencintainya, dan sebagai nabi penutup, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 170. Ya ayuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum wa aminu khairal lakum. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul Muhammad itu kepadamu dengan membawa kebenaran dan dari Rabb-Nya, maka berimanlah kamu, itulah yang lebih baik bagimu. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 19. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala watratin minar rasuli an taqulu ma ja'ana min basyiri wala tazir wa qad ja'akum basyirun wa nazir. Hai ahli kitab, sungguh telah datang kepadamu Rasul kami menjelaskan syariat kami kepadamu ketika pengiriman Rasul-Rasul terputus, agar kamu tidak mengatakan tidak datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang yang memberi peringatan. Sesungguhnya telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Para pendengar, kemudian Allah berfirman, dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Al-Jumu'ah ayat 2. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Fatah ayat 29. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 1. Tabarakallazi nazzalal Qur'an furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nazira. Maksudnya Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 40. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Qamar ayat 1. Aqtarabatis sa'atu wansaqqa wal qamar. Telah dekat datangnya saat itu dan bulan terbelah. Dan bulan telah terbelah. Kemudian dalam firman Allah tegaskan tentang Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar.
Dan dalam firman-Nya ditegaskan tentang karunia besar kepada Nabi Muhammad. Wala sawfa yu'ti rabbuka fartadha. Dan kelak pasti Rabbmu memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 79, dan pada sebagian malam hari sholat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dan dalam surah An-Nisa 59 Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasul ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulul amri di antara kamu. Kemudian Allah berfirman soal Imran ayat 110. Kuntu khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Para pendengar yang budiman, kemudian Allah berfirman tentang kewajiban patuh dan taat kepada Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian berita Rasulullah sendiri tentang kenabiannya, yang dengannya kenabian diakhiri, kewajiban patuh dan taat kepadanya, dan keumuman universalitas risalah kerasulannya, sebagaimana disabdakannya. Ana nabi la kazib, ana bnu Abdul Muttalib. Aku adalah nabi, tiada dusta, aku adalah cucu Abdul Muttalib. Dan dikatakannya, sesungguhnya aku adalah seorang hamba Allah dan penutup para nabi, dan sesungguhnya Nabi Adam masih terletak di tanah. Diriwayatkan oleh Bukhari, sama halnya dengan hadis yang di atas, oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 157. Allazina yattabi'una rasula nabiyyi al-ummi allazi yajidunahu maktuban indahum fi at-tauratihi wal injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuhibbul lahumul thayyibati wa yuharrimu 'alaikumul haba'is, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, seorang nabi yang ummi, yang namanya mereka temukan tertulis di dalam kitab Taurat dan Injil, yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, serta menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Para pendengar yang beriman, dan pada surah Al-Baqarah Allah berfirman pada ayat 89, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Padahal sebelumnya mereka
biasa memohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang kafir. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, lalu mereka ingkar kepadanya, maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar itu. Masya Allah. Para pendengar yang beriman, inilah dalil-dalil akli tentang kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.